Baik, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berbahagia bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang sehat, menggembirakan, sehingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Baik, saudara sekalian, hari ini saya akan melanjutkan materi dari kuliah kita. Jadi, saudara, pada minggu yang lalu sudah saya minta untuk mengikuti satu webinar yang ini saya kira tema yang sangat menarik dan aktual. Gitu. Mudah-mudahan saya nanti dapat mendengar cerita dari teman-teman terkait dengan apa yang diperoleh pada waktu kemarin mengadakan webinar tentang perempuan di Afghanistan. Ya mungkin kalau tidak hari ini, mungkin bisa juga ke depan. Saya hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal-hal yang merupakan dasar dari konsep yang akan kita jadikan sebagai kebijakan untuk tindak kita selanjutnya. Terus kalian jangan lupa nanti presensi. Kalau ada yang belum presensi, mudah-mudahan segera presensi. Takutnya nanti lupa. Dan baik, saya akan
membagi layar saudara-saudara. Baik, saudara sekalian, kalau kita mendengar kata gender, itu kadang-kadang muncul kesan sangat kuat di sebagian dari kita bahwa berbicara tentang gender itu seolah-olah melulu bicara tentang perempuan. Mengapa kemudian kebanyakan dari kita itu ketika bicara tentang gender menjadikan perempuan sebagai objek utama untuk ditelaah? Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, gender soal perempuan. Gender itu soal laki-laki dan juga soal perempuan. Dan gender sebetulnya soal semua orang. Ya, itu yang perlu kita pahami agar kita nanti dapat lebih bijak di dalam memaknai konsep ini. Baik, apa itu gender? Kita akan membicarakan tentang beberapa hal. Ini materinya, lalu saya akan mencoba mulai ini adalah rujukan yang kita gunakan kuliah kita. Hari ini saya juga tidak bisa penuh mengajar barangkali sampai 8:30 itu karena saya harus ada kegiatan audit di prodi. Baik, saya lanjutkan. Apa itu gender? Ada beberapa orang yang mendefinisikan. Ini saya mengutip beberapa saja. Ya, tidak semua saya ambil karena kalau kita mengambil, kalau kita buka kamus, terutama kamus ilmu sosial, kamus antropologi, kamus ilmu politik, kamus ekonomi, kamus antropologi barangkali, dan juga saya kira ada kamus yang secara khusus membahas tentang gender. Jadi ada dictionary of gender tadi. Jadi kamus atau kamus untuk studi gender. Nah, saya mencoba mengambil beberapa definisi yang sebenarnya sudah lumayan usang, sudah agak lama. Namun definisi itu hari ini masih lasting, masih hidup dan orang masih menggunakannya. Baik, yang pertama saya mencoba membacakan konsep dari Robert Stoller. Robert Stoller itu dia membicarakan tentang gender ya, sebagai sebuah definisi yang lebih memiliki dimensi sosial budaya. Jadi gender itu definisi yang sifatnya sosial dan budaya. Nah, sementara kalau definisi yang sifatnya biologis itu adalah jenis kelamin. Jadi ya, itu yang dikatakan Stoller. Jadi gender ya, seorang menjadi laki-laki itu adalah soal peran budaya atau soal definisi atau sesuatu yang diciptakan secara budaya. Apalagi kalau kita bicara tentang soal apa seharusnya peran laki-laki dan apa seharusnya peran perempuan. Itu sifatnya budaya. Mengapa budaya? Ya karena itu buatan manusia. Itu manusia menciptakan kebudayaan. Kebudayaan itu digunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Sehingga kemudian di dalam salah satu pengaturan kehidupan manusia itu ada unsur yang terkait dengan bagaimana seorang laki-laki harus berperan dan bagaimana seorang perempuan harus berperan. Bagaimana seorang laki-laki harus berpakaian dan bagaimana seorang perempuan harus berpakaian. Bagaimana seorang laki-laki harus bertingkah laku dan bagaimana seorang perempuan harus bertingkah laku. Itu semua definisi budaya. Ya, itu yang perlu dipahami dari konsep Robert Stoller. Nah, yang kedua, saya membaca konsep dari Anne Oakley. Ini mirip sebetulnya antara Oakley dengan Stoller. Dia mengatakan ya, bahwa gender itu konstruksi sosial. Jadi dia diciptakan oleh manusia melalui proses di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi bahkan kalau kita lihat, kalau kita punya bayi itu sudah kita definisikan. Begitu dia berjenis kelamin perempuan, maka kemudian kita memberikan bantal, memberikan guling, memberikan selimut, memberikan susu kepala gitu yang mengandung apa yang warnanya itu cenderung identik dengan warna perempuan, sebagaimana kita mendefinisikan pada kebudayaan kita. Dipakailah bantal berwarna pink, ya, warna kuning, warna merah muda, hijau muda. Ini beda dengan kalau kita punya bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu kemudian kita pilihkan warna-warna yang sekiranya itu identik dengan warna laki-laki. Ya. Ini sesuatu yang kita jalani setiap hari dan kita alami, sehingga kemudian menjadi sesuatu yang seolah-olah itu semuanya alamiah. Ya, mengapa menjadi terkesan alamiah? Karena kita mengalaminya setiap hari. Dan kita tidak melihat ada penyimpangan dari itu, artinya tidak ada yang berbeda. Bahkan kalau kita kemudian melihat ada seorang anak laki-laki yang didandani ala dikasih warna baju, warna celana panjang, warna topi dan lain-lain yang itu warna-warna yang identik dengan warna perempuan, maka kemudian kita akan menganggap itu sesuatu yang aneh. Ya. Itu baru soal warna. Belum kalau kita bicara soal appetite. Appetite itu nafsu makan. Nanti coba kita lihat, kita perhatikan secara sekilas. Ada kecenderungan anak perempuan itu memiliki postur yang lebih pendek daripada anak laki-laki. Ya, jadi rata-rata kalau kita lihat rata-rata tinggi tubuh perempuan itu lebih pendek daripada tinggi tubuh laki-laki. Kita bisa mengatakan mengapa orang itu tubuhnya tinggi dan mengapa tubuhnya pendek. Kalau penjelasan yang paling gampang adalah mereka begitu karena secara genetisnya begitu. Ya, betul secara genetis begitu. Secara genetis begitu. Namun sebetulnya gen itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan postur tubuh seseorang. Orang bisa punya gen yang cenderung badannya pendek, namun apabila kemudian dia diberi asupan gizi dengan porsi tertentu, ya, dengan takaran tertentu, maka dia bisa seorang atau dua orang atau sepasang suami istri yang badannya pendek, dia bisa punya anak yang badannya tinggi. Kalau kemudian anaknya dikasih makanan yang porsinya lebih banyak protein. Nah, sehingga dan itu saya lihat silakan diperhatikan. Anak perempuan itu lebih pendek daripada anak laki-laki. Yang kedua, silakan perhatikan. Ada kecenderungan laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Jadi perempuan itu menjadi lebih atau laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Itu bukan sesuatu yang alamiah, tapi itu sesuatu yang diciptakan oleh kita. Faktanya apa? Faktanya banyak perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Kalau kita lihat itu banyak perempuan yang kalau kita lihat atlet ya, kemarin kita nonton Olimpiade di Tokyo. Itu rekor dunia perempuan untuk lari 100 meter. Itu 11 sekian detik. Bayangkan, saya tidak tahu apakah ada di antara kita laki-laki di kelas ini yang bisa berlari dengan kecepatan 15 km per detik. Ya, 100 meter dengan kecepatan jadi dia berlari pada kecepatan 9 dia memecahkan rekor itu 11 sekian detik untuk lari 100 meter. Nah, saya tidak tahu apakah ada di antara kita laki-laki itu yang kemudian bisa berlari dengan kecepatan itu. Artinya apa? Kalau itu dilatih, maka sebetulnya perempuan bisa lebih kuat daripada laki-laki. Kalau dilatih juga, laki-laki bisa lebih lembek daripada perempuan. Kalau dilatih lebih lembek. Jadi soal lembek, soal kuat, soal badan besar, badan kecil,
Itu semua adalah proses yang sifatnya kultural. Saudara lihat kemarin, ada atlet angkat berat ya, perempuan Indonesia yang orang Aceh. Dia merebut medali perunggu kemarin. Berapa itu angkatannya? 300 kilo. Ya. Berat itu. Ya. Jadi, maaf, 180 kilo. Maaf. Dan angkatan berat itu, ya, itu saya tidak tahu apakah ada di antara kita, laki-laki, yang ganteng-ganteng dan kuat-kuat ini, mampu mengangkat. Tidak. Saya tidak yakin. Ya. Jadi, intinya adalah bahwa gender itu sebenarnya sesuatu yang diciptakan oleh manusia melalui proses kebudayaan dan kehidupan sosial. Ada kecenderungan misalnya, perempuan itu lebih cengeng daripada laki-laki. Kalau ada apa-apa nangis. Ya begitu karena memang dilatih untuk seperti itu. Dilatih untuk lebih banyak menggunakan perasaan ketimbang menggunakan nalarnya. Mengapa kemudian perempuan itu banyak yang terlihat teliti di dalam melakukan sesuatu? Karena memang dia dilatih untuk menjadi teliti. Ya, baik. Ini soal apa itu gender. Jadi kalau kita melihat definisi gender itu sebenarnya lebih ke soal bagaimana masyarakat mendefinisikan apa itu laki-laki dan bagaimana masyarakat mendefinisikan apa itu perempuan. Baik. Yang ketiga, Kaplan ini dia mengatakan bahwa perbedaan perilaku itu terjadi melalui proses budaya dan proses sosial. Tadi saya katakan perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan, laki-laki cenderung menggunakan nalarnya. Apakah itu sesuatu yang berlaku universal? Bahwa itu banyak terjadi atau menjadi kecenderungan umum? Ya. Tetapi apakah ini sesuatu yang sifatnya itu sudah ditakdirkan dari sononya? Bukan. Ini adalah sebuah proses yang diajarkan secara sosial dan secara budaya. Itu saudara sekalian. Jadi lalu coba kita lihat. Ini ada beberapa lagi definisi yang sebetulnya dari sekian banyak definisi itu ada kesamaan. Ya, jadi anak dididik agar menjadi laki-laki atau perempuan. Diajari, dididik. Lalu konstruksi masyarakat. Ini ada satu lagi definisi soal harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi secara kultural masyarakat itu memiliki harapan tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan bagaimana seharusnya menjadi perempuan. Itu. Ya, itu saudara sekalian jadi bagian awal dari kuliah kita. Saya akan lanjutkan nanti. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung nyalakan mikrofon dan kita akan diskusi. Saudara sekalian, ini yang saya katakan. Ada dua konsep. Ada seks namanya atau jenis kelamin, yang itu adalah ada gender. Seks itu ya sesuatu yang sifatnya biologis. Dia berlaku secara universal dan dia dibawa sejak lahir. Kalau bicara tentang perempuan, maka secara seksual, secara biologis, perempuan itu mampu untuk, kalau dia normal ya, dia mampu untuk melahirkan, dia mampu untuk menyusui, ya, dan dia mampu agar dia mengalami menstruasi. Itu seks secara biologis. Namun secara budaya, perempuan itu ya tadi mengasuh anak, mengurusi rumah, apalagi ya, mencuci piring, ya, memasak, menjadi melayani laki-laki atau melayani pasangannya. Gitu. Itu kultural. Mengapa kultural? Ya, karena kultur itu sesuatu yang sifatnya relatif. Ada masyarakat tertentu yang menerima bahwa laki-laki itu bekerja di rumah. Dia tidak bekerja di rumah. Dia tidak bekerja di luar. Yang kerja adalah perempuan. Ya, ada masyarakat yang bisa menerima fakta itu dan dia tidak mempermasalahkannya. Ada masyarakat yang kemudian memang memberikan menjadikan laki-laki sebagai aktor utama di dalam pengasuhan anak. Saudara yang orang Minang ya, itu secara tradisional mereka seorang anak laki-laki itu bukan diasuh oleh ibunya, namun diasuh oleh pamannya.
oleh saudara laki-laki itu. Begitu juga ada anak itu diasuh tidak selalu oleh ibu. Kalau kita lihat misalnya di dalam masyarakat tradisional di Jawa, seorang anak laki-laki itu dia begitu dia sudah bisa menapak tanah, dia cenderung dibiarkan keluar rumah dan dia bergaul dengan orang-orang di situ, dan yang mengasuh dia, mengajari dia tentang bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana menjadi anggota masyarakat, itu tidak hanya ibu, namun juga tetangganya, kerabatnya, pamannya, pakcinya, kakeknya. Tidak hanya ibu dan tidak hanya perempuan. Mencuci piring, saya biasa, cuci piring saya biasa, saya lakukan itu. Itu bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Memasak saya juga memasak. Mengasuh anak, ya saya juga mengasuh anak. Dan bahkan kalau kita lihat orang-orang Eropa itu, kalau dia punya anak, mereka membuat perjanjian. Karena bayi itu dia akan bangun 4 kali. Ya, kalau di Eropa itu biasa, mereka 4 kali itu membagi bangunnya secara bergantian. Karena bayi itu dia bangun kalau tidak pipis itu dia minta minum. Ya, maka pasangan tadi biasanya sudah punya komitmen, ya. Dia mengatakan sudah nanti kalau bangun yang pertama nanti kamu yang kemudian bangun. Kalau bayi bangun yang kedua nanti laki-laki, atau kesepakatan itu gantian. Dan saya ingin sampaikan di negara Swedia, kalau ada orang perempuan melahirkan, maka yang susu itu bukan hanya ibu, nggak cuma ibu si bayi, namun yang susu itu keduanya, laki-laki dan perempuan. Karena apa? Di dalam masyarakat Swedia, urusan orang Eropa secara umum mengasuh anak itu tidak hanya milik perempuan, tidak hanya peran perempuan, namun juga peran laki-laki. Artinya anak kemudian dia tumbuh menjadi pribadi yang seimbang. Ada faktor ayah, faktor ibu di dalam diri. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Ya, mereka kemudian tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Jadi mereka mewarisi semangat ibunya yang kemudian menggunakan perasaan, gitu. Lalu dia juga mewarisi semangat pantang menyerah dari sang ayah. Ya, jadi anak-anak di Eropa itu mereka terbiasa melihat atau dididik oleh kedua orang tuanya secara relatif seimbang. Saya katakan relatif seimbang karena yang mungkin ada porsi berbeda 50-60, 60-40 atau mungkin beda 55 dengan 45 ya, persen. Mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang seimbang secara kepribadian, secara karakter. Saya kembali ke contoh Swedia tadi. Jadi di negara Swedia itu kalau seorang ibu melahirkan, yang suci tidak hanya ibunya, namun juga berapa lama ibunya? 18 bulan. Jadi tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Selama itu mereka digaji sebanyak 80% dari gaji yang mereka terima. Dan kemudian 1,5 tahun itu laki-laki dan perempuan itu menghabiskan waktu suami istri tadi untuk mengasuh anak atau sifat. Di tempat kita atau ya umumnya di negara-negara itu hanya diberikan pada perempuan dan itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan siapa yang kemudian mengasuh? Biasanya mereka menyerahkan itu anaknya kepada lembaga pengasuh, penitipan anak atau asisten rumah tangga, atau mungkin kepada ibunya atau kepada neneknya dan seterusnya. Di situ mulai bulan keempat itu mulai hilang perannya kalau mereka bekerja. Ini yang kemudian membedakan antara masyarakat kita dengan masyarakat di Eropa. Ya ini contoh saya katakan. Ya, contoh tentang bagaimana sebenarnya gender itu sifatnya relatif.
peran perempuan, peran laki-laki itu relatif sifat. Jadi kalau kita mengatakan laki-laki itu bekerja, perempuan di rumah, itu adalah peran yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari. Kita perlu membaca lebih banyak lagi tentang apa yang terjadi di masyarakat ini, agar kemudian kita bisa membandingkan bahwa sebetulnya yang kita lihat ini bukan sesuatu yang berlaku secara umum di semua masyarakat. Lazim bagi masyarakat kita, namun belum tentu lazim bagi masyarakat. Nah, baik, saudara sekalian, ini beda seks dan gender. Nah, ini yang tadi saya katakan. Gender itu kadang-kadang konstruksi gender itu, saya katakan, itu menempatkan laki-laki seolah-olah itu rasional dan dia seolah-olah kuat. Perempuan itu seolah-olah lemah lembut, emosional, tidak rasional. Kita kembali pada definisi awal bahwa laki-laki itu menjadi rasional karena memang dia diajari untuk rasional. Menjadi kuat, diajari untuk kuat. Misalnya soal asupan gizi tadi, sejak kasih asupan gizi yang relatif lebih banyak memberikan porsi protein bagi dirinya. Dan anak laki-laki itu kalau masih kecil itu dia banyak makan, itu orang tua semua anak makannya banyak. Coba kalau anak perempuan, ya, anak perempuan makannya terlalu banyak, kemudian kamu jangan terlalu banyak makan, ya, kamu nanti akan badanmu akan ya orang bilang kamu nanti akan tidak menarik lah, gitu ya. Jadi sebetulnya perempuan itu sejak kecil bisa diajari untuk menjadi individu yang laki-laki. Dengan cara apa? Diet, dicegah tadi, makannya dikendalikan. Dan dia memang dikenal atau diajari untuk menjadi sosok yang pasif. Dia terbiasa menerima instruksi. Dia biasa disuruh-suruh. Nah, laki-laki tidak pernah disuruh. Ya, mungkin untuk hal-hal yang membutuhkan fisik, ya laki-laki, ayo, nak kamu nyiram-nyiram tanaman, nak kamu memompa ban, nak kamu mencuci mobil, itu laki-laki. Perempuan, nak kamu bantu ibu mengerajang memotong kabit, maaf, kamu membantu ibu memotong ini bawang merah ya, di rumah. Kamu bantu ibu untuk ngulek sambal. Kamu bantu ibu memasak dan seterusnya. Kamu bantu ibu cuci piring. Kamu bantu ibu cuci baju. Itu perempuan. Jadi kemudian mengapa kemudian dia identik dengan pekerjaan rumah, pekerjaan domestik, karena memang kemudian perempuan diajari seperti itu. Anak laki-laki ya di rumah itu dia kalau main keluar itu cenderung agak dibiarkan. Paling nanti ditanya, ini kok Pak anak kita belum pulang ya, sudah jam 4 sore kok belum pulang, ya belum makan, baru orang khawatir. Tapi anak perempuan ya, keluar rumah gitu, orang tua takut, khawatir. Dan anak perempuan bermain dengan anak perempuan. Permainannya pun juga permainan yang kemudian identik dengan peran perempuan. Paling kalau ada permainan antara laki-laki dan perempuan itu yang kita temukan mungkin sama, yang mungkin peta umpet masih ada, tapi permainan ala laki-laki itu tidak banyak dimainkan oleh perempuan. Sekarang ini ada nama dengan adanya gadget itu, game online itu, sekarang yang menjadi pemain tidak hanya laki-laki, perempuan juga menjadi gamer ya. Atau mungkin mainnya ya Candy Crush saja mungkin ya. Atau tapi sekarang saya lihat ada beberapa mahasiswa ada banyak perempuan yang bermain Mobile Legends ya. Ya, ada juga yang bermain Free Fire. Jadi ada kecenderungan baru sekarang di dalam di tengah-tengah masyarakat. Perempuan mulai memainkan permainan-permainan yang itu cenderung identik dengan laki-laki. Ya. Oke, sekalian, apa
ya sebelum saya lanjutkan pada bagian ini, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan karena ini materi yang silakan. Saya bertanya, Pak. Silakan, Fatin. Ini berkenaan dengan ungkapan emansipasi perempuan, Pak. Jadi awalnya tuh saya mendengar ungkapan ini tuh di berita, di mana perempuan menyupir bus atau misalnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Nah, apakah ungkapan di mana wanita bekerja dengan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki atau tidak lazim untuk mereka ini, apakah ini label yang bentuk seksisme seperti itu, Pak? Atau malah ungkapan ini justru menjadi upaya dari perempuan itu sendiri untuk keluar dari pikiran-pikiran masyarakat di mana ini tuh pekerjaan laki-laki, ini tuh pekerjaan perempuan. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ya, tergantung dari mana kita melihat. Jadi kalau kita melihatnya ini dari kacamata laki-laki yang mulai terganggu posisinya, ya, maka kemudian ini mungkin bagian dari seksisme. Jadi seolah-olah ini kan bukan laki-laki, tapi ini kan bukan pekerjaannya laki-laki, tapi pekerjaan perempuan. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi perempuan, mungkin itu adalah bagian dari cara mereka untuk menyampaikan aspirasi bahwa sebetulnya tidak ada pembagian yang tegas antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Di Jakarta saya tahu ada sejumlah sopir yang itu berjenis kelamin perempuan. Saya tahu ada masinis yang juga perempuan, pilot juga perempuan. Suzuki itu pilot, ya memegang lisensi pilot itu perempuan. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah dari mana kemudian kita memberikan definisi ini pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Nah, pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan itu sangat ketat terjadi atau didefinisikan pada masyarakat yang cenderung di dalamnya pekerjaan itu belum tersedia secara luas dan merata. Karena akses untuk melakukan pekerjaan itu terbatas, kerjaannya nggak terlalu banyak, maka kemudian masyarakat membagi ini pekerjaan buat laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Tapi kalau kemudian masyarakat itu memiliki ekonomi yang bagus, di situ pekerjaan tersedia luas, maka kemudian tidak ada lagi, saya rasa, pendefinisian soal pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Ya, ini sebenarnya sangat identik dengan negara-negara berkembang, identik dengan negara-negara yang belum maju, ya. Tapi kalau negara itu maju, ekonominya berkembang pesat, maka sebetulnya kesempatan kerja luas, maka orang tidak lagi bicara soal ini pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan. Kita bahkan hari ini misalnya itu gender itu juga terjadi pada universitas atau jadi ada prodi tertentu yang kemudian identik dengan laki-laki dan ada prodi tertentu yang identik dengan perempuan. Kesehatan itu perempuan, pendidikan perempuan, tapi teknik itu laki-laki. Coba silakan cari di fakultas teknik ada, ya ada perempuan beberapa. Paling arsitektur ya yang kemudian tidak dalam tanda petik tidak terlalu membutuhkan fisik ya, tapi kalau yang sipil, mesin, elektro itu hampir semuanya perempuan, laki-laki. Tapi farmasi, perhatikan, itu miliknya perempuan. Laki-laki tidak terlalu minum. Karena apa tadi? Ada definisi di dalam masyarakat soal hal-hal yang membutuhkan ketelitian. Namun saya mengatakan kalau kita menggunakan penjelasan ala Marxis, sebetulnya ini soal kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja itu tersedia secara luas, maka sebetulnya tidak ada itu istilah pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Itu saya rasa ya. Fatin. Kemudian terkait ungkapan emansipasi ini bagaimana, Pak? Emansipasi perempuan ini, Pak? Ya, saya rasa emansipasi itu satu hal yang salah didefinisikan ya. Karena emansipasi itu sebetulnya kalau kita membaca konsep yang dirumuskan oleh Karl Marx dan dirumuskan oleh misalnya Jürgen Habermas, emansipasi itu sebetulnya lebih merujuk kepada pemberdayaan atau kepada pencerahan, itu emansipasi. Ya, jadi
emansipasi itu boleh dikatakan terbebasnya orang dari penindasan. Itu emansipasi. Kalau kemudian kita selama ini kan cenderung mengatakan emansipasi itu terkait dengan kesamaan hak. Biasanya bukan kesamaan hak, tapi kesamaan akses atau kesetaraan akses. Ada satu konsep yang lebih pas sebetulnya. Namanya meritokrasi. Meritokrasi itu orang dinilai, orang bekerja itu dinilai berdasarkan atas kapasitas dia, bukan jenis kelamin dia, bukan karena keturunan dia, bukan karena status sosial dia. Itu ya, itu contoh yang mas. Tapi istilah emansipasi itu dalam beberapa hal, kalau menurut saya itu tidak terlalu tepat didefinisikan. Karena kalau kita bicara emansipasi itu, kalau kita menggunakan konsep yang ditemukan oleh Karl Marx, emansipasi itu terjadi dengan cara bekerja. Jadi manusia itu pada dasarnya berada dalam posisi yang tertindas. Ya, kemudian manusia membebaskan diri dari penindasan itu, ya tadi namanya emansipasi tadi, membebaskan diri dari penindasan, emansipasi tadi dengan cara bekerja. Itu kata Karl Marx. Nah, kata Jürgen Habermas, komunikasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk orang dapat mencapai emansipasi. Nah, di dalam komunikasi itu, kata Habermas, orang bertukar pikiran. Yang satu menyampaikan gagasan, lalu dia mempertahankan gagasannya dengan begitu rupa, lalu lawan bicaranya dia menanggapi, berusaha membantah, menyanggah, memberikan argumen-argumen, dan kemudian terjadi pertikaian. Nanti kemudian setiap orang akan mulai meyakini bahwa kita berada pada posisi yang setara. Yang kemudian tidak ada lagi siapa yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi itu. Nah, kalau kita membaca misalnya dalam kitab-kitab suci, ya, sebetulnya itu emansipasi itu jelas kelihatan. Ya, jadi kalau dalam bahasa agama Islam itu kan dikatakan bahwa orang yang terbaik di hadapan itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan satu perempuan. Orang itu nanti pada saat di akhirat itu dihisab itu bukan kasih laki-laki atau perempuan, tapi karena amalnya. Jadi mau laki-laki apapun, kalau amalnya jelek ya sama aja dia. Amalnya sedikit dan banyak dosa dia akan masuk neraka. Perempuan juga begitu. Jadi sebetulnya agama itu adalah contoh tentang bagaimana emansipasi tadi itu diajarkan. Hanya sayangnya memang kemudian kadang-kadang kita tidak konsisten dalam menggunakan ajaran-ajaran agama ketika harus mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan apalagi kalau itu menyangkut kepentingan kita. Itu Fatin, saya rasa. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, kalau ada lagi yang ingin bertanya, silahkan disampaikan. Saya Pak izin bertanya. Ya, Farhana, silahkan. Tadi kan telah disebutkan Pak bahwa seks dan gender itu berbeda. Jadi ada contoh di sekitar saya seperti ini. Ada seorang perempuan yang berpakaian itu tidak sesuai yang dikonstruksikan masyarakat. Atau bisa dibilang itu dia tomboy karena sering memakai pakaian yang dipakai laki-laki. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata juga diikuti oleh perubahan faktor biologisnya dia. Seperti ternyata dia itu menyukainya itu malah perempuan. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu menggunakan atribut yang tidak sesuai yang dikonstruksikan masyarakat, apakah bisa berpengaruh terhadap faktor biologisnya, Pak? Terima kasih. Belum tentu, ya. Saya kira belum tentu. Jadi mungkin akan berpengaruh. Namun keputusan orang atau preferensi orang terhadap siapa yang dia cintai itu kan sangat personal, dan itu faktornya sangat banyak, ya. Jadi banyak juga orang yang kelihatan sangat feminin tapi dia justru mencintai perempuan, juga banyak. Laki-laki yang silahkan kawan-kawan datang itu ke beberapa tempat, ya, laki-laki yang badannya kekar itu banyak di antara mereka yang menyukai laki-laki, ya, itu ya. Jadi artinya sebenarnya bukan soal pakaian, bukan soal apa yang dia kenakan, namun soal apa yang dia pikirkan dan bagaimana dia mengalami proses belajar
Jadi pilihan orang untuk menilai seseorang itu bukan, tadi saya katakan bukan sesuatu yang apa yang tidak dipastikan. Orang pada suatu saat mungkin dia menyukai laki-laki, mungkin menyukai laki-laki. Namun ada suatu saat ketika saya bosan sama laki-laki, saya ingin coba yang baru, menyukai perempuan. Bisa begitu. Dan itu keputusan yang sangat personal. Mengapa personal? Karena itu individu yang kemudian dia mengambil keputusan. Nah, apa yang menjadi faktor itu banyak. Mungkin juga karena dia terbiasa nonton apa namanya film-film yang itu di situ ada kandungan yang menyatakan cinta dengan sesama itu, atau cinta sesama jenis. Bisa juga karena dia bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan seperti itu. Yang ketiga bisa juga karena tuntutan pekerjaan, ya, karena tuntutan ekonomi. Orang kadang-kadang bisa seperti itu agar dia dapat masuk ke dalam satu komunitas yang agar dia lebih mudah di dalam mengakses pekerjaan tertentu. Itu kadang-kadang dia kemudian memilih untuk berpakaian laki-laki berpakaian ala perempuan, perempuan berpakaian ala laki-laki, dan bertingkah laku ala perempuan, laki-laki dan bertingkah laku ala laki-laki bagi perempuan. Mungkin seperti itu. Jadi sangat personal kalau menurut saya. Ada banyak kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kemudian kalau dia berpakaian tomboy nanti dia akan suka pada perempuan. Saya rasa itu terlalu menyederhanakan atau terlalu sederhana. Bukan itu. Itu lebih rumit dari itu. Ya, saya menemui banyak hal, banyak perempuan yang tomboy itu dia ternyata juga menyukai laki-laki. Ya, teman-teman saya yang tomboy banyak, suaminya juga ganteng-ganteng. Ya. Itu Farhana. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ini menarik pindah kita pada pagi hari ini, saya senang. Oke. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mita. Ya, silakan. Mengenai kasus yang sedang viral di mana anggota dari KPI yang cowok lalu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari temannya juga cowok. Nah, saya ingat sekali di mana pertama kali pertemuan Bapak berbicara tentang bahwa ketimpangan itu tidak hanya wanita, tetapi pria pun juga membutuhkan perlindungan dari sebuah kelakuan yang bersifat asusila seperti itu. Nah, apa juga itu dalam kacamata pengamat gender itu seperti apa, Pak? Laki-laki juga mau nggak mau harus menjadi kepala rumah tangga dan itu merupakan beban kerja. Jadi ketika mendapatkan perlakuan tidak senonoh, sedangkan laki-laki harusnya bisa menjaga dirinya sendiri, jadi harus malu ketika meng-up masalah seperti itu. Nah, itu dari pandangan mata kuliah seperti ini itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama begini, bahwa laki-laki itu harus menjadi kepala rumah tangga, atau yang harus jadi kepala rumah tangga adalah laki-laki, juga satu konstruksi budaya sebetulnya, konstruksi dalam masyarakat, ya. Karena faktanya banyak kepala rumah tangga yang perempuan, ya, itu harus dipahami. Misalnya perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjadi kepala rumah tangga. Atau banyak juga yang kemudian perempuan menjadi kepala rumah tangga karena suaminya pergi bekerja ke luar negeri. Saya mengalami situasi itu. Saya pergi ke luar negeri, saya sekolah lama. Istri saya menjadi kepala rumah tangga. Keputusan semua dia yang itu yang perlu dipahami. Jadi posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu ada sesuatu yang sifatnya kultural. Jadi bukan sesuatu yang harus seperti itu, karena kadang-kadang yang ideal itu tidak terjadi juga. Bisa juga tidak terjadi, ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya universal, yang di mana-mana seperti itu. Seperti tadi saya katakan bahwa di masyarakat lain biasa laki-laki itu ngurusi rumah itu biasa, lazim, ya, itu dan bukan sesuatu yang dianggap celah, ya, yang dianggap hina, ya. Di tempat kita barangkali kalau ada laki-laki dia hanya ngurusi rumah itu dia dianggap hina. Bagi masyarakat lain tidak selalu seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berdampak pada tadi yang saudara sampaikan tadi. Dia harus kelihatan kuat. Tidak ada kewajiban laki-laki harus kelihatan kuat.
masyarakat lah yang kemudian menuntut laki-laki harus kelihatan kuat. Ya, tapi ini kalau menurut saya yang terjadi di KPU itu kasus kriminal, itu kasus kejahatan, jadi harus diselesaikan dengan cara hukum. Ya. Kecuali kalau kita menganggap itu sesuatu yang justru kesalahan ada pada orang yang dilecehkan itu. Kadang-kadang yang terjadi kan seperti itu. Kita itu seringkali atau banyak di antara kita, masyarakat kita itu kadang-kadang justru menghakimi para korban. Sebagai contoh apa? Ini kalau tadi laki-laki, kadang-kadang ini kamu laki-laki yang kayak gitu, kamu ngomongin gitu. Ya. Ada juga dalam banyak kasus itu perempuan yang menjadi korban pelecehan atau korban perkosaan, itu dia justru disalahkan atas apa yang terjadi. Contohnya apa? Kamu sih keluar rumah malam-malam, ya. Kamu sih pakai pakaian seksi, ya, gitu ya. Padahal di dalam banyak kasus itu perkosaan itu terjadi bukan dilakukan oleh orang yang asing, tapi dilakukan oleh orang yang kenal dekat dengan korban atau kenal baik dengan korban. Dan sebagian besar kan perkosaan terjadi di lingkungan domestik, tidak di dalam. Ya ada satu dua lah kasus korban di dalam ini terjadi di rumah. Jadi korban dia merasa dirinya tidak berada dalam posisi yang terancam karena dia berada dengan orang yang dekat secara psikologis dengan dia. Entah pamannya, entah sepupunya, entah ayah tirinya. Tapi apa yang kemudian kadang-kadang terjadi? Ini perempuan tadi dia diperkosa karena dia menggoda. Bayangkan, sudah jadi korban, kemudian dia disalahkan atas apa yang terjadi pada diri. Sebenarnya bukan soal menggoda atau tidak menggoda, namun ini soal bagaimana kemudian laki-laki itu, atau pelaku tadi, itu mengendalikan diri. Coba lihat, saya mau ingin bandingkan. Di Eropa itu kalau musim panas, ini sudah musim gugur ya. Tapi kemarin bulan-bulan Juni itu orang biasa berjemur di luar rumah itu, di beranda di belakang rumah itu tempat yang biasanya terbuka, kemudian dia berjemur dan berpakaian yang ini. Namun angka perkosaan di sana sangat rendah, bahkan tidak ada, zero perkosaan. Yang ada mungkin ya efek secara konsensual, jadi secara persetujuan, tapi perkosaan tidak ada. Di tempat kita, ya, masyarakat yang tertutup di banyak pakaiannya, kan jarang melihat perempuan keluar rumah pakai pakaian mini kita hari ini, jarang. Tapi perkosaannya sangat banyak, tinggi bahkan, ya, tergolong tinggi di Asia. Nomor 3 setelah India, dan setelah Myanmar. Setelah India, Myanmar, Indonesia lah yang nomor 3. Nomor 4 itu Filipina. Jadi ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita. Nah, jadi ini bukan soal bagaimana kemudian mereka harus bukan soal si korban, tapi pada banyak ke soal situasi. Ya, itu saya rasa minta jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Jana. Baik, jadi bicara soal gender itu biasanya juga berkaitan dengan ketimpangan dan diskriminasi gender ya Pak, yang secara awam kita tahu bahwa perempuan itu lebih banyak didiskriminasi daripada laki-laki. Meskipun sebenarnya juga banyak gitu Pak, kasus laki-laki itu dilecehkan dan mengalami kekerasan. Tapi kenapa di Indonesia sendiri itu ada Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi tidak ada Komnas Perlindungan Laki-laki. Kalau misalnya ada jawaban bahwa kan sudah ada Komnas HAM gitu, apakah Komnas HAM sendiri itu belum cukup gitu Pak untuk melindungi perempuan dan anak-anak sehingga dibuat Komnas Perlindungan Anak-anak lagi gitu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama adalah ini sebenarnya adanya komisi itu adalah bagian dari implementasi undang-undang. Kita
Baik, teman-teman sekalian, saya minta maaf koneksinya putus tadi. Ya. Baik, saya ingin kembali memberikan jawaban, melanjutkan tadi jawaban saya atas pertanyaan yang disampaikan oleh Gana. Jadi mengapa ada Komnas Perempuan dan ada Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak? Ini amanah undang-undang. Jadi memang ada undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Ini kemudian dibuatlah komisi. Lalu mengapa harus ada undang-undang? Karena data menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak itu paling rentan untuk menjadi korban. Korban macam-macam, diskriminasi, korban pelecehan, korban kekerasan, ya, korban apa lagi? Korban ketidakadilan. Itu mereka cenderung rentan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kemudian laki-laki dia ada di dalam Komnas HAM tadi. Nah, harusnya kalau kalau kondisi kita itu sudah membaik, kasus perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak itu sudah sangat minimal, sudah sangat minim ya dari sisi jumlah dan persebaran, maka seharusnya komisi semacam itu sudah tidak perlu lagi ada. Ya, gitu. Jadi ini soal kebijakan di tingkat negara memang seperti itu. Selama masih ada persoalan yang besar, kalau masalahnya tidak terlalu besar, itu mungkin ya tidak lagi dibutuhkan ada komisi semacam itu. Begitu saya rasa. Dan baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. ya. Ada lagi pertanyaan? Kalian, oke. Tentang apa yang terjadi manakala ketimpangan gender itu ada. Atau apa dampak dengan gender? Pertama adalah marginalisasi. Pemikiran kira-kira gitu. Jadi orang itu kemudian ditinggikan, dia tidak diberikan akses, itu marginalisasi. Akses untuk apa? Akses terhadap pekerjaan, atau akses untuk mendapatkan layanan kesehatan, atau akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai contoh, kalau relatif Indonesia itu, kalau kita lihat angka kelulusan pendidikan itu antara laki-laki dan perempuan itu relatif seimbang. Namun di dunia kerja ya itu barangkali kita masih, saya rasa kita masih menemukan banyak hal yang kemudian menunjukkan bahwa ada proses marginalisasi. Apa contoh? Kalau kita membaca lowongan itu bukan satpam, utamakan laki-laki. Ya. Jadi perempuan nggak boleh. Dibutuhkan asisten rumah tangga, diutamakan perempuan. Laki-laki nggak boleh asisten rumah tangga. Karena apa? Persepsi orang tentang laki-laki itu yang kemudian masih saya rasa masih perlu dibenahi. Seolah-olah laki-laki itu kalau berada di rumah orang itu dia akan membahayakan. Sehingga yang adalah perempuan sebagai asisten rumah tangga, karena perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap dia tidak mampu untuk melakukan pembangkangan terhadap majikannya, dan dia juga mungkin tidak cukup mampu untuk berlari jauh. Ya, mungkin seperti itu. Namun apa yang kemudian terjadi akibat marginalisasi dan akibat laki-laki nggak boleh kerja di rumah sebagai asisten rumah tangga. Ketika terjadi kebakaran, ya, yang di rumah hanya asisten rumah tangga dari perempuan, itu banyak diantaranya yang kemudian rumah itu terbakar. Karena tadi perempuan dia diajari untuk tidak terlalu kuat, tidak terlalu berani mengambil tindakan yang kemudian langsung pada solusinya itu, maka kemudian karena dia diajarkan begitu, maka dia menjadi seperti itu. Akhirnya kemudian rumah terbakar. Itu contohnya. Ya. Yang itu ada subordinasi. Subordinasi itu boleh dikatakan
menempatkan satu pihak pada posisi yang lebih rendah daripada pihak yang lain. Itu subordinasi. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip itu soal bagaimana orang kemudian melihat ada hal-hal yang melekat pada laki-laki atau pada perempuan. Karena laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kuat, ya, maka dia dianggap tidak mampu untuk misalnya menjadi bendahara. Saya tidak tahu di Matisan siapa bendaharanya. Saya juga perempuan. Ya. Maka kemudian dia tidak menjadi bendahara. Karena laki-laki tulisannya dianggap jelek, maka dia tidak boleh jadi sekretaris. Ya. Karena perempuan dianggap tidak rasional, maka dia tidak boleh menjadi pemimpin. Tidak boleh jadi ketua himatisan, tidak boleh jadi ketua BEM, tidak boleh jadi rektor, tidak boleh jadi kapolri, tidak boleh. Padahal harusnya boleh. Kenapa tidak? Itu yang kemudian kita temui. Yang keempat adalah ketimpangan gender itu berdampak pada kekerasan. Kekerasan tadi saya katakan tidak cuma pada perempuan, namun juga pada laki-laki. Karena ada juga laki-laki itu juga menjadi korban kekerasan laki-laki yang lain. Juga juga. Pada kasus KPI tadi, itu kekerasan laki-laki oleh laki-laki yang lain. Mengapa seperti itu? Terjadi kekerasan karena ada pihak ya laki-laki yang kemudian menganggap dirinya lebih superior daripada pihak yang lain. Ya, yang kemudian merasa dirinya berada pada posisi yang superior tadi, kemudian dia melakukan tindakan yang kemudian merugikan mereka yang berada pada posisi yang inferior. Yang kelima, akibat dari ketimpangan gender adalah soal beban kerja. Ini disampaikan. Sebagai contoh, ya, perempuan, dia beban kerjanya ganda. Apalagi perempuan yang bekerja di luar rumah. Dia harus bekerja di luar rumah, dan sampai di rumah dia harus mengurusi rumah. Kalau dia tidak mampu melakukan diri, dia akan membebankan kerjaan itu kepada perempuan yang lain. Kalau suami istri kerja, laki-laki suami kerja, istri kerja, dan istri dia kemudian dia capek pulang kerja, sudah dia akhirnya memilih untuk membayar orang, dan itu perempuan juga untuk bekerja di rumah. Dia bekerja nyetrika, bekerja nyapu, mencuci piring, mengasuh anak, itu perempuan juga. Jadi kemudian kadang-kadang beban kerja itu ditimpakan tidak cuma pada istri, namun juga pada perempuan yang lain. Ya, karena laki-laki dia tidak mengurusi rumah, dia tidak ngasuh anak, dia tidak mencuci piring, dia tidak menyapu lantai, dia tidak mencuci baju. Sementara ekonomi membutuhkan atau ekonomi rumah tangga membutuhkan tambahan penghasilan. Akhirnya istri bekerja. Dan kemudian muncul konsep namanya penghasilan utama dan penghasilan penunjang. Sekalipun perempuan itu gajinya lebih besar, atau penghasilannya lebih besar daripada laki-laki, seringkali penghasilan yang diperoleh oleh istri, oleh perempuan, itu dianggap sebagai penghasilan tambahan. Penghasilan utama tetap laki-laki. Karena tadi dikatakan secara budaya kita menempatkan sosok laki-laki sebagai pencari nafkah. Itu gambarannya. Nah, selanjutnya ini saya ingin menyampaikan beberapa indikator kesetaraan gender. Yang pertama adalah soal hak, apa yang boleh dilakukan oleh perempuan dan apa yang boleh dilakukan oleh laki-laki. Ini soal hak. Jadi secara berkala organisasi perempuan internasional dia menerbitkan indeks kesetaraan gender. Memiliki 3 hal tadi. Apakah mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang setara pada perempuan ini? Jadi sumber daya itu misalnya apa? Kita punya tanah, beli tanah. Kadang-kadang tanah itu atas nama laki-laki. Maka dia bisa dengan leluasa menjualnya
tanpa harus ngobrol dengan istrinya. Kadang-kadang tanah itu misalnya itu tertulisnya atas nama perempuan. Tapi kalau perempuan tadi atau istri tadi ingin menjual tanah itu, dia harus lapor ke suami. Ya, ini tanahnya pengen tak jual. Ya, itu artinya apa? Secara tertulis ya, dia punya tanah. Namun secara realita dia tidak memiliki kekuasaan penuh atas tanah yang tertulis atas namanya. Ya. Soal keputusan bekerja. Kalau laki-laki ingin bekerja, ya kerja aja. Kalau perempuan ingin bekerja, dia harus lapor ke suaminya. Ya, aku ingin bekerja. Nah, karena di dalam masyarakat itu ada konsep siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi anggota. Kepalanya adalah laki-laki, anggotanya adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa orang tidak membicarakan tentang bahwa keduanya itu berkedudukan secara setara? Keduanya adalah kepala. Jadi tunggal, kira-kira gitu ya. Tapi yang terjadi yang tidak. Jadi kalau laki-laki ingin mengambil keputusan, dia perlu bicara dengan perempuan. Kalau perempuan ingin melakukan sesuatu, dia perlu bicara dengan laki-laki. Yang ketiga adalah indikator kesetaraan gender itu terkait dengan aspirasi. Sejauh mana kepentingan mereka itu terlayani dengan baik. Apa yang menjadi aspirasi perempuan? Sebagai contoh, perempuan ingin agar diberikan jalur pedestrian, jalur pejalan kaki. Tujuannya apa? Agar kalau dia pergi belanja, dia nggak naik angkot. Dia cukup jalan kaki dari rumah ke pasar atau dari rumah ke warung. Ya, tapi aspirasi semacam itu belum tentu diterima oleh negara. Itu kan hanya perempuan. Saya ingin berikan contoh lagi. Kalau kita ada pertemuan di dalam masyarakat ini, rapat RT, rapat RW, itu rapat dilakukan biasanya di malam hari. Ya, alasannya adalah malam hari orang sudah pada pulang kerja. Tapi malam hari itu kemudian dengan membatasi siapa yang datang. Yang datang laki-laki. Akhirnya apa? Laki-laki berkumpul mengatasnamakan rumah tangga, mengatasnamakan keluarga masing-masing, lalu mereka mengambil keputusan yang itu berlaku di RT mereka, dan kemudian perempuan harus ikut melaksanakan. Jadi pagi malam ada rapat RT, saya bareng-bareng dengan bapak-bapak di RT, mengambil keputusan, kita mau mengadakan bank sampah. Hasil keputusan itu lalu saya sampaikan pada istri saya, ini kita mau ada program bank sampah. Apa yang terjadi? Kemudian itu dia berkumpul lalu mengadakan pertemuan dan merancang tentang bagaimana mereka akan menyelenggarakan bank sampah. Siapa yang melaksanakan bank sampah? Perempuan. Jadi perempuan, dia berada pada posisi diperintah oleh satu kelompok yang terdiri dari para laki-laki, yang kemudian dia mengambil keputusan secara pihak, lalu ingin agar itu diimplementasikan juga oleh perempuan. Itu contoh soal aspirasi. Dan sekalian, kadang-kadang juga program yang dijalankan di desa itu sangat identik dengan programnya laki-laki. Saya mendapatkan cerita dari para fasilitator pemberdayaan ini. Dulu ada program nasional pemberdayaan masyarakat di desa. Setiap kali ada rapat itu yang diusulkan adalah kegiatan pembangunan infrastruktur, ya, membangun jalan kampung, membangun saluran irigasi, ya, membangun misalnya jembatan kecil ya yang menghubungkan dua kampung itu, atau membangun tempat pembuangan sampah akhir. Namun ketika diusulkan program misalnya per usulan misalnya berupa pemberian makanan tambahan buat anak-anak, dan itu biasanya tidak terlalu diperhatikan. Itu mengindikasikan bahwa kebijakan, keputusan yang dibuat itu cenderung lebih
lebih berwarna laki-laki ketimbang berwarna perempuan. Atau sekurang-kurangnya tidak seimbang antara warna laki-laki dengan warna perempuan. Antara pengaruh laki-laki dengan pengaruh perempuan. Itu. Nah ini saya ingin sampaikan, ini ada beberapa contoh tentang seperti apa sebenarnya indeks semakin semakin mendekati angka 4 itu semakin tinggi kesetaraan gender. Jadi pertama adalah negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk kita ini. Lalu Eropa Timur dan Asia Tengah, ini tinggi. OECD itu negara maju, ya. Itu dia tinggi di atas, hampir di atas 3. Jadi Asia Timur termasuk kita, itu tergolong lumayan tinggi. Yang paling rendah adalah Asia Selatan. Itu ada negara India, ada negara Bangladesh, ada negara Sri Lanka, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Pakistan, dan ada Nepal. Negara Asia Selatan di selatan Himalaya itu disebut sebagai Asia Selatan. Ada juga Maladewa. Nah, itu rendah. Yang agak sedikit di atas itu ada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Artinya apa? Tadi dari sisi hak sumber daya, kesetaraan sumber daya dan soal aspirasi tadi, itu negara-negara itu cenderung lebih banyak diwarnai, lebih banyak didominasi oleh kepentingan laki-laki ketimbang kepentingan para perempuan. Ya, Afrika itu lumayan, ya. Sahara itu selatan gurun Sahara. Karena kalau lihat Afrika itu ada di bagian utara itu ada Maroko, ada Aljazair, ada Tunisia, itu tergolong Afrika Utara sama dengan Mesir. Tapi kalau ke selatan itu ada beberapa negara, ada Chad, ada Nigeria, ada Niger, ya. Ada negara sebelah selatan Sahara itu ada Republik Demokratik Kongo, ada Tanzania, ada Uganda, ada Rwanda, ada Burundi, dan seterusnya. Sampai dengan Afrika Selatan. Ada Zimbabwe, ada Mozambik, ada beberapa negara di situ. Dan itu angka atau indeks kesetaraan gender mereka masih relatif rendah. Nah, ini saya ingin memberikan contoh tentang Indonesia. Ini tahun ini masih relatif baru. Ya. Baik. Secara umum sebetulnya kita bisa lihat relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Terutama ya untuk pendidikan di jenjang diploma dengan S1. Bahkan sampai S3 juga relatif seimbang laki-laki dan perempuan. Ya. Yang agak timpang adalah yang tidak memiliki ijazah. Ya, jadi ternyata ada selisih yang lumayan di antara mereka yang tidak memiliki ijazah di kalangan perempuan dengan yang tidak memiliki ijazah di kalangan laki-laki. Ya, tingkat SMA juga ada selisih, ya. Lumayan. Ya. Jadi artinya mereka sebagian besar perempuan itu mereka menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Bila dibandingkan dengan laki-laki. Namun saya sampaikan secara garis besar, secara umum, maka Indonesia tergolong bagus dalam hal ini. Ya. Artinya tidak timpang terlalu jauh. Jadi, mengapa kemudian saya percaya bahwa data ini benar, ya saya bisa melihat gejalanya. Kampus itu isinya ya laki-laki dan perempuan itu seimbang. Bahkan di beberapa prodi itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga dengan angka kelulusan di tingkat sarjana itu relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Baik, nah ada pertanyaan tadi. Mengapa gender perempuan dan bukan perempuan? Pertama adalah tidak ada posisi perempuan yang bersifat universal. Tidak ada. Apa? Kita katakan perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Tidak selalu. Karena banyak perempuan yang kemudian tidak menjadi ibu rumah tangga.
Oh, lalu orang akan mengatakan itu menyalahi kodrat. Ya, kodratnya itu hanya 3. Kodrat perempuan itu hanya ada 3 yang sifatnya itu biologis. Kodrat pertama adalah dia melahirkan, yang kedua adalah menyusui, yang ketiga adalah menstruasi. Sisanya itu semua diproduksi oleh masyarakat. Di luar 3 hal tadi, itu dibuat, diciptakan, diproduksi. Yang kedua, gender itu mencakup laki-laki dan perempuan. Peran kedua belah pihak. Yang ketiga adalah konsekuensi dari perbedaan gender tadi dirasakan secara berbeda. Ya, di masyarakat berbeda dampak. Itu sekalian, dan saya akan lanjutkan ada beberapa contoh bagaimana kemudian perempuan itu dinarasikan. Yang pertama itu ada satu novel tulisannya ditulis oleh Simone de Beauvoir. Ini istri dari seorang eksistensialis, ya, dari Jean-Paul Sartre. Ini istrinya Jean-Paul Sartre menulis satu novel judulnya The Second Sex. Ini kelamin yang kedua. Yang kedua ada kisah Nyai Ontosoro. Kalau saudara pernah baca buku Bumi Manusia, saudara akan membaca kisah Nyai Ontosoro. Di dalam, ya, saudara baca buku Bumi Manusia, ditulis oleh Pramudia Anantatur, sudah difilmkan, saya rasa, oleh Iqbal Ramadan, ya, itu namanya bintangnya. Dan pernah juga dipentaskan di dalam sebuah drama, dalam satu teater, yang memerankan Happy Salma di dalam teater Nyai Ontosoro. Itu kita dapat melihat bahwa perempuan itu dinarasikan dengan cara berbeda. Kisah Nyai Ontosoro ini menggambarkan sosok perempuan yang tangguh, karena dia menjadi individu yang kemudian membentuk kepribadian anaknya. Anelis tadi namanya, Anelis itu menjadi pacar Mingke, kalau cerita itu. Lalu dia adalah seorang Hindu Belanda, namun dia menjadi sosok yang mandiri dan dia justru belajar tentang bagaimana mengembangkan gagasan tentang kesetaraan, gagasan tentang kemerdekaan, dan gagasan tentang bagaimana menjadi individu yang unggul di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah narasi perempuan dalam opera Sabin. Karena kalau lihat telenovela, saudara lihat sinetron kita, perempuan itu selalu memiliki kecenderungan digambarkan secara relatif sama. Mereka itu selalu menjadi objek cinta, dikejar-kejar, dan selalu berdandan cantik. Yang nggak cantik biasanya dia tidak ditempatkan sebagai tokoh penting. Seolah-olah urusan cinta itu hanya miliknya orang-orang cantik dan ganteng. Itu enggak. Saudara nonton Ikatan Cinta itu, yang tulis jatuh cinta itu hanya Andin dan Aldebaran. Yang lain nggak boleh jatuh cinta. Yang nggak cantik nggak boleh jatuh cinta. Artinya apa? Di situ perempuan digambarkan sebagai objek dari laki-laki, atau objek media. Jadi dieksplorasi begitu rupa, fisiknya terutama, ya, perempuan di dalam opera Sabin kan tidak pernah digambarkan kepribadiannya secara utuh, ya. Tidak pernah digambarkan kepintarannya, tidak pernah digambarkan soal ketangguhannya, digambarkan soal kecantikan. Ini sama dengan kalau saudara membayangkan menggambarkan, membuat metafora, laki-laki itu kumbang, perempuan adalah bunga. Kumbangnya itu bukan jelek kumbang. Ada kumbang yang cantik, yang lain tidak ada. Kumbang itu jelek. Tapi bunga itu kan indah. Dia berdandan, dia bertolek, dia kelihatan cantik. Untuk apa? Untuk diinggapi oleh kumbang. Sayangkan. Sehingga perempuan itu kemudian seringkali diposisikan pada peran yang kemudian dia menyerah pada keadaan. Dia ikut saja. Dia dipinang, dia bukan meminang. Dia ditembung, bukan nembung. Jadi kalau ada perempuan yang mbak duluan itu dianggap dia tidak terlalu bagus, ya. Kamu kok perempuan yang mbak duluan itu. Terlalu agresif, ya.
perempuan bilang aku cinta padamu, kalau laki-laki itu biasa, karena apa? Mukanya tebel, ya, dan malu. Ya. Laki-laki itu ngomong ditolak aja berani dia, ditolak itu dia masih nekat aja besok lagi datang dengan muka yang seolah-olah tidak ada dosa, ya, mukanya turun, ya, kelihatan lugu. Padahal kemarin baru aja ditolak, dia datang lagi gitu. Ya kan ada mukanya muka tembok, ya. Nggak punya malu. Nah, gambarannya begitu. Perempuan dia apa, ya, mungkin dia digambarkan seperti itu. Ya. Bagi sosok yang kemudian menerima keadaan dan dia adalah objek bukan subjek. Yang ketiga, perempuan di dalam media Islam itu dijadikan sebagai apa? Sebagai pemanis. Saudara tahu ada iklan Aqua, sekarang ada Raisa. Itu datang setelah Leminerale itu diiklankan, dibintangi oleh siapa namanya, Reza Broto Asmoro. Reza dan Raisa. Dua orang perempuan cantik bersaing untuk jualan air. Iklan sabun juga begitu, selalu cantik. Saudara susah menemukan iklan sabun bintangnya Mpok Nori. Ya, nggak mungkin. Kalau kemudian ada sosok perempuan yang mungkin secara fisik tidak menarik, dia biasanya dijadikan sebagai apa, bintang iklan untuk proses-proses yang mungkin apa, identik dengan apa, dengan hal-hal yang berbau fisik. Sabun cuci, kalau sabun mandi kan enggak, sabun cantik ya, sambil mandi ya bintangnya mau si Ainda, ya. Tapi enggak ada Mpok Atik dia jadi bintang iklan sabun look, itu enggak mungkin. Karena perempuan ditempatkan berposisi sebagai dalam tanda petik penggoda atau membuat orang tertarik. Itulah kemudian kenapa yang jaga showroom mobil atau kalau ada pameran-pameran mobil itu isinya perempuan. Ya. Kawan-kawan saudara datang di Jakarta International pameran mobil, ya banyak perempuan cantik gitu, dan dia nunggu mobil di situ. Dia mesti dia bayar, nggak laku pun dia sudah dibayar. Itu kelihatan bahwa kemudian dalam media atau di dalam kita. Baik, itu saudara sekalian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Tapi saya ada peninjauan untuk audit internal dari fakultas. Maka saya harus mengakhiri kuliah saya pada waktu yang lebih awal dari para sebelumnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Pak. Silakan, yuk. Bicara mengenai gender, saya izin bertanya. Yang pertama, apakah transgender itu merupakan suatu penyimpangan sosial atau tidak ya, Pak? Saya pernah membaca suatu artikel bahwa menyebutkan bahwa transgender adalah orang-orang yang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Misalnya seorang wanita transgender adalah awalnya seorang pria yang merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita. Kemudian ia melakukan transgender. Nah, akan tetapi di dalam pandangan masyarakat, hal tersebut kurang lazim jika dilakukan. Dan ya maka dari itu, apakah transgender itu suatu penyimpangan sosial atau tidak? Yang kedua, di Indonesia sendiri terdapat masyarakat atau bahkan public figure yang melakukan transgender. Nah, apakah seorang transgender berhak mendapat perlakuan hukum, sosial, dan moral sesuai dengan gender barunya atau sesuai dengan gender yang dimiliki sebelumnya, Pak? Terima kasih. Yang pertama, apakah kemudian kita katakan transgender itu adalah penyimpangan sosial? Kita lihat sosial di masyarakat mana? Kami tiap masyarakat punya definisi masing-masing. Kalau saudara datang ke Thailand, itu ada 8 jenis kelamin. Jadi nggak cuma 2, kalau kita 2. Lihat ada laki-laki berpakaian ala perempuan, kita sudah kaget, wah ini penyimpangan. Ya bagi kita mungkin itu sebuah penyimpangan.
Namun kalau kita pergi ke Thailand, atau kita pergi ke India, di Thailand itu jenis kelamin itu ada 8 varian jenis kelamin, dan masing-masing itu diakui atau masyarakat mengakui itu, tidak mempermasalahkan, ya 8. Jadi kalau kita menggunakan kacamata Indonesia atau masyarakat kita yang kita temui sehari-hari, itu barangkali itu adalah bagian dari penyimpangan. Tapi kalau kita melihat itu secara luas, secara global, maka kemudian kita akan mendapat fakta bahwa sebetulnya ada banyak varian yang kita temui di dunia ini, dan itu sangat berat. Di India itu ada satu komunitas namanya Hijra. Komunitas Hijra ini bukan hijrah. Komunitas Hijra di India itu isinya adalah para transpuan. Istilahnya transpuan dari perempuan yang laki-laki sedangkan anak perempuan. Mereka diakui oleh masyarakat, dianggap tidak masalah oleh masyarakat, dan mereka kemudian bahkan dianggap sebagai bagian dari sebagai keturunan salah satu dewa di dalam keyakinan Hindu. Orang Thailand juga begitu. Di Thailand orang dibiarkan dengan jenis kelamin yang mereka mau, karena orang Thailand itu tidak terlalu sibuk ngurusin orang lain. Orang Thailand itu dia cuek, orang lain mau ngapain, yang penting urusan pribadi saya. Jadi mereka tidak terlalu repot ngurusin kehidupan pribadi orang lain. Ini kan berbeda dengan tempat kita itu, Indonesia itu bangsa yang paling jahil kalau ngurusin kehidupan orang lain, ya gitu ya, paling meriah, paling seneng lah itu ada orang begini itu dikomentarin, orang begini dikomentarin, orang disulitin ya kalau jadi kalau teman nah ya teman-teman sekalian, saya minta maaf karena putus lagi tadi koneksinya. Baik, saya kembali ke soal jawaban pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bahwa tadi kalau kita bicara di dalam
konteks lokal masyarakat kita itu ya tentu setiap masyarakat punya ukuran masing-masing, punya kriteria masing-masing, punya norma masing-masing, punya nilai yang dianut oleh masyarakat. Namun kalau kita bicara pada skala global, maka sebetulnya jenis kelamin itu ternyata banyak. Saya datang ke Thailand dari saya katakan, itu ya apa namanya, mereka itu diakui oleh masyarakat. Jadi kalau kita pergi ke Eropa itu, kita mengisi formulir kedatangan, ditanya apa jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, atau other, atau yang lain. Orang boleh memilih itu, memasukkan jenis apa gender yang lain atau seks yang lain. Seks itu orang boleh memilih antara laki-laki, perempuan, atau ya pada formulir centangan atau other. Itu yang jawaban saya yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang konteks lokal itu ya tentu dia masyarakat punya ukuran masing-masing. Tapi kalau kita bicara pada konteks global, maka kita harus paham bahwa ada banyak Islam itu diakui oleh masyarakat. Tapi bahkan ada banyak varian ya bagaimana seorang harus berperilaku. Ya. Kalau gender kan soal bagaimana orang harus berperilaku. Kalau di Islamin ya kita bisa katakan ada laki-laki. Nah, lalu kalau ada orang yang kemudian berpakaian ala laki-laki berpakaian perempuan, ya, lalu apakah dia harus mendapatkan perlakuan hukum bagaimana Islam yang dia kehendaki atau Islam yang mana? Kalau bicara tentang hukum itu bicara tentang dokumen, tentang apa yang resmi ada pada dia. Jadi kalau ada orang yang kemudian berpakaian ala laki-laki berpakaian ala perempuan, ya lalu dia ada tersandung masalah hukum, ya maka dia tetap akan diperlakukan bagaimana jenis kelamin yang dia laporkan pada negara. Ya, nah, namun sebetulnya ini menarik pada kasus di Indonesia. Ada orang-orang yang kemudian sebenarnya dia adalah seorang laki, namun dia dipaksa untuk menjadi perempuan. Hanya ada almarhum penyanyi bagus itu Popoli, Manisang, Panganang, dia terlahir sebagai laki. Namun kemudian dia ditunjuk untuk menjadi perempuan. Lalu akhirnya dia belakangan dia kemudian menyatakan saya ini laki-laki. Akhirnya dia diakui ya sebagai laki-laki. Jadi orang boleh misalnya di dalam kasus kita ini boleh melakukan uji genetik, uji DNA, uji hormon, uji hormon testosteron. Ya, kalau kemudian hormon testosteronnya lebih banyak daripada hormon yang lain, maka dia adalah laki-laki. Ya, jadi ada orang yang dia secara fisik terlahir sebagai perempuan, tapi ditunjuk untuk jadi laki-laki, atau dia adalah seorang laki-laki ditunjuk untuk jadi perempuan. Siapa yang melakukan itu? Keluarga. Disitulah kemudian muncul pertanyaan. Sebenarnya ini soal hak siapa? Apakah hak si yang punya badan atau hak masyarakat? Itu muncul pertanyaan seperti itu. Atau kemudian apakah menjadi hak negara? Nah, itulah yang kemudian menjadi perdebatan panjang sebenarnya. Ada orang bernama Dorce Gamalama. Itu dulu laki-laki. Dia operasi jenis kelamin. Menjadi perempuan, dia pergi ke Thailand, dia pulang, dia ini jadi perempuan. Namun secara legal formal di Indonesia dia masih laki-laki. Jenis kelaminnya masih laki-laki secara hukum, ya. Sekalipun dia ingin dianggap sebagai perempuan. Banyak juga orang yang tadi secara hormon yang dia memang boleh dikatakan berada di antara dua itu secara hormonal, dan itu kita tidak boleh menghakimi mereka. Karena secara hormonal itu orang bisa saja dia memang setengah perempuan dan setengah laki-laki. Banyak seperti itu. Sayangnya adalah bahwa kemudian masyarakat mengharuskan dia memilih apakah dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Lalu siapa yang kemudian menentukan tadi? Masyarakat. Dia seperti tidak memiliki kemerdekaan atas tubuhnya. Ya, itu yang
yang dapat saya jelaskan. Jadi kalau kemudian bicara soal hukum, maka itu bicara soal asas legal formal, apa yang tertulis di dalam KTP, ya maka dia akan diperlakukan sebagaimana yang tertulis. Kecuali dia menyatakan sebaliknya, dia mengatakan saya ini enggak, saya itu perempuan. Coba kalau tidak percaya dites, tidak, kalau dites ternyata memang saya misalnya saya dites ternyata saya perempuan, ya sudah, saya nanti akan mengganti KTP. Tapi setelah dites, ya kan gitu. Dan negara memberikan kesempatan itu untuk apa istilahnya, untuk melakukan uji ulang. Ya. Kalau sekiranya kita tidak yakin, misalnya dengan jenis kelamin kita boleh secara hukum itu minta kepada negara untuk kemudian melakukan pengujian. Kita ke tangga dokter, lalu kemudian minta uji hormon testosteron. Ya, itu Mbak Ana. Baik Pak, terima kasih. Sama. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, teman-teman sekalian, kalau ada lagi yang bertanya, saya akhiri kuliah saya pada hari ini kuliah yang sangat bagus. Saya suka. Nanti Mbak Nira akan mohon Mbak Nira nanti dimasukkan ke dalam grup WA ya. Nanti Mbak Nira akan memberikan beberapa informasi terkait dengan kuliah kita, terutama dengan bagaimana kita mengumpulkan tugas-tugas. Ya, itu nanti mohon dimasukkan. Adminnya siapa nanti? Mbak Nira adalah asisten saya di angkatan 2018 dan dia akan membantu saya selama perkuliahan. Begitu, saya rasa teman-teman sekalian, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan. Kita insya Allah akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada lagi kendala dengan sinyal. Sehingga kita dapat menjalankan kuliah dengan baik dan lancar. Mari semuanya, teman-teman sekalian, saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri ya.